Girl says that you love me, do you really mean that? I'm not shy but think you do. I said that I love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sophie Handayani, salah satu mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gagasan yang telah saya tuangkan dalam sebuah konsep pelatihan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan melalui urgensi dan latar belakang terlebih dahulu. Berbicara mengenai urgensi dari pelatihan ini, erat kaitannya dengan perubahan sosial. Mengapa begitu? Karena dalam berkembangnya globalisasi dan industrialisasi, ternyata dakwah memerlukan sebuah reformulasi guna untuk menjawab tantangan-tantangan zaman, terutama dalam globalisasi ini. Mengingat bahwa Islam merupakan agama yang universal atau rahmatan lil alamin, dan agama Islam juga tidak termakan oleh zaman, maka dari itu pembaharuan-pembaharuan atau inovasi-inovasi dari pesan dakwah ini harus terus digemakan. Kemudian berbicara mengenai kemajuan teknologi, erat kaitannya dengan media dakwah semakin beragam, dan tentunya media melalui platform digital menjadi lebih masif. Terlihat sangat memudahkan karena dengan adanya platform digital ini membuat para mad'u bisa mendengar dimanapun, kemudian bisa lebih mempermudah karena tidak perlu datang ke tempat dia untuk bertemu dengan dai. Namun tentunya perubahan sosial tidak hanya memberikan dampak positif, perubahan sosial juga tentu memberikan dampak negatif. Salah satunya dengan masifnya gerakan dakwah melalui platform digital, tentu saja akan rentan untuk terjadinya hoax, kemudian hate speech, dan juga provokasi akan lebih rentan terjadi di media sosial atau platform digital ini. Maka dari itu tentu saja reformulasi dakwah ini sangat diperlukan, terutama dalam mengangkat isu harmonisasi beragama. Kemudian daripada itu, agar pelatihan ini tidak terlalu universal atau terlalu umum, maka kita kerucutkan. Dalam hal ini sasarannya hanya untuk milenial. Mengapa begitu? Karena seperti yang tadi dibahas, bahwa media itu memiliki peran yang sangat cepat dalam mengembangkan pesan dakwah. Dalam hal ini ternyata milenial, baik mad'u maupun dai milenial itu ternyata sangat berpengaruh tentang platform digital itu. Dalam sebuah penelitian bahkan disebutkan bahwa semakin menarik media yang digunakan, semakin menarik pula minat daripada mad'u milenial. Maka dari itu penting sekali ternyata reformulasi dakwah ini. Maka pelatihan ini dibuat dengan harapan agar terjadinya harmonisasi beragama. Setelah membahas mengenai urgensi atau latar belakang dari pelatihan ini, nama pelatihan ini adalah pelatihan reformulasi dakwah milenial. Adapun temanya yaitu reformulasi dakwah dari dan untuk milenial dalam menghadapi globalisasi. Adapun landasannya yaitu melalui landasan teologis dalam surat Al-Anbiya ayat 107 mengenai Islam rahmatan lil alamin. Kemudian adapun tujuannya, di sini saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah untuk dai, maksudnya adalah untuk meningkatkan kualitas dai melalui reformulasi dakwah. Kemudian yang kedua untuk mad'u, tentunya upaya peningkatan mad'u, minat mad'u tentunya dalam platform digital. Kemudian yang ketiga untuk kepekaan, terutama dalam isu toleransi dan juga terhadap pemuda yang cinta damai. Kemudian yang keempat tentu saja untuk merevitalisasi peran dan fungsi dari dakwah yang sesungguhnya. Kemudian adapun waktunya pada tahun 2022 dan bertempat di Bandung. 7 bentuk dari pelatihan ini adalah
pelatihan berdasarkan kemitraan. Maksudnya di sini saya merekomendasikan bahwa jika misalkan pelatihan ini dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, nah mereka bermitra dengan penyuluh agama atau dengan Jabar Bergerak atau dengan Peace Generation dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kedamaian dan pesan-pesan dakwah. Nah, kalaupun digunakan di himpunan mahasiswa jurusan, lebih baik digunakan oleh bidang penelitian dan pengembangan karena nanti akan ada nilai relasi juga dalam bentuk kemitraan ini. Kemudian seperti biasa, dilakukan training ini memiliki 3 tahap. 3 tahap itu ada apa saja? Yang pertama adalah tahap persiapan. Di sini dalam teknisnya panitia harus lebih inovatif. Nah, dalam konsepnya jadi panitia itu membuat delegasi dan juga syarat-syarat. Contoh, delegasi di setiap fakultas atau di komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk syaratnya harus PCR dulu jika offline ataupun membuat esai dulu dan lain sebagainya. Kemudian pada yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, di sini tahap pelaksanaannya itu 2 hari. Nah, jika ini bisa digunakan online maupun offline gitu. Kalau online bisa dilakukan melalui Zoom, kalau offline bisa digunakan melalui kemitraan tadi di ballroom ataupun di aula dan lain sebagainya. Pokoknya dilaksanakan selama 2 hari. Nah, dalam 2 hari ini ada 3 materi yang telah dikonsepkan. Yang pertama ada materi tentang modernisasi beragama. Kemudian yang kedua ada tentang toleransi beragama. Dan yang ketiga adalah tentang pengembangan gerakan dakwah melalui platform digital. Nah, untuk materi pertama ada di hari pertama. Kenapa hanya 1 materi di hari pertama? Karena di hari pertama bukan hanya tentang menjelaskan materi modernisasi beragama, tapi juga dalam hal ini karena kemitraan, jadi kita menjelaskan kemitraan, seperti kita menjelaskan penyuluh agama apa hubungannya dengan pelatihan ini, atau Peace Generation apa hubungannya dengan ini dan lain sebagainya. Nah, itu di hari pertama. Dan untuk di hari kedua di sini ada 2 materi yang tadi telah disebutkan. Nah, setiap pemateri itu harus memberikan RTL dari pelatihan ini gitu. Jadi setiap pemateri itu, misalkan dalam materi pertama ada 2 pemateri. Nah, 2 pemateri itu harus memberikan RTL. Nah, itu ada hubungannya dengan tahap ketiga, yaitu tahap pasca training. Jadi tahap pasca training ini adalah bagaimana si para pemateri ini memberikan RTL bagi para peserta gitu. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari pelatihan ini adalah para peserta mampu mengimplementasikan bagaimana pelatihan ini dengan cara atau dengan dibuktikan dengan RTL yang dikerjakan. Nah, demikian mungkin pemaparan mengenai gagasan pelatihan dari konsep pelatihan reformulasi dakwah yang sasarannya adalah milenial. Maka dari itu, semoga bermanfaat dan juga pelatihan ini jika akan diaplikasikan, Tor bisa di-download di kolom di description box.